Tuhan yang ada di Gereja Kasih Karunia Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang. Selamat tahun baru. Setelah setahun kita tidak berjumpa, puji Tuhan pada hari ini karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu dengan firman Tuhan walaupun lewat media sosial. Tapi kita percaya Tuhan turut bekerja dan hadir dalam pemberitaan firman ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat, segala pujian syukur kami kepada Allah Bapa yang di sorga, karena kemurahan dan rahmat Tuhan pada hari ini kami boleh menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami dapat bagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memperoleh berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah Allah yang hidup, yang menjadi roti hidup, menjadi air hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami supaya semua firman yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami, bahkan bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dengan hikmat dan urapan, dengan kuasa dan pewahyuan yang baru. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, jemaat yang di Gereja Kasih Karunia LP. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Sama-sama kita membaca. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, dalam segala perkara Tuhan hadir. Baik orang yang tinggal di atas gunung, di bawah lembah, di pulau, di lautan, di daratan, semua manusia menghadapi segala perkara dalam kehidupannya. Baik orang yang tinggal di rumah maupun saudara-saudara yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, semua menghadapi perkara. Orang yang tinggal di hotel, orang yang tinggal di gubuk, mereka memiliki perkara. Orang yang berpangkat tinggi, orang yang bergaji rendah, juga mereka memiliki segala perkara. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua manusia menghadapi perkara dalam proses kehidupannya. Puji Tuhan, Allah kita, Dialah Tuhan yang maha hadir dan maha kuasa. Dia hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Waktu hujan, waktu panas, Tuhan ada. Baik orang yang tinggal di puncak gunung kena salju, maupun orang yang tinggal di tepi pantai kena panas, semuanya menghadapi perkara. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus dalam firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Artinya kita tidak boleh lari dari segala perkara itu. Kita tidak bisa meninggalkan perkara dan menyembunyikan perkara, persoalan. Kita diajar oleh Tuhan dalam segala perkara itu. Tuhan ada, sehingga umat Tuhan, jemaat Tuhan, diajar Tuhan untuk menerima segala perkara dengan doa dan iman bahwa di dalam perkara itu Tuhan hadir. Poin yang pertama, orang Kristen tidak boleh meninggalkan atau lari dari perkaranya atau putus asa dengan segala permasalahannya. Disinilah dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung, dihadapinya, diterimanya
dengan satu keyakinan bahwa di dalam perkara itu Tuhan ada. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun perkara yang kita hadapi saat ini, susah, senang, atau sedang tertawa atau sedang menangis, sedang sakit atau sedang sehat, sedang lemah atau sedang kuat, mari kita hadapi. Di situ ada Tuhan. Mari kita buka mata hati kita melihat kehadiran Tuhan. Di saat kita punya uang, di saat kita tidak punya uang, di situ Tuhan ada. Nah, setelah kita mengerti dan memahami dengan iman dan percaya bahwa Tuhan ada dalam segala perkara, maka Tuhan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang hadir dalam hidup kita adalah Tuhan yang sanggup membuat kita menghadapinya. Berjalan melewati badai seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air yang sedang bergelombang, yang sedang diamuk tofat. Yesus menghadapinya. Yesus 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun. Di situ dihadapinya dengan Roh Kudus. Segala perkara ketika Yesus diusir, ketika Yesus dihina, ditolak, bahkan dibunuh, Yesus juga menghadapinya. Karena dalam semua situasi itu Tuhan ada. Nah, sehingga ketika Yesus menghadapinya, Tuhan tahu, hadir dengan segala kekuatannya. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan satu ayat peneguhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah bukan penonton. Allah bukan hanya pendengar. Allah tidak hanya mengamati, tetapi Allah turut. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lalai. Allah turut bekerja. Allah lebih besar lagi pekerjaan Allah daripada pekerjaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara, segala masalah, segala situasi dan kondisi hidup boleh terjadi. Mari kita menghadapinya dengan mengasihi Tuhan, bukan dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri adalah menyalahkan diri, atau memanjakan diri, atau menyalahkan orang lain, sehingga kita semakin terperosok. Kalau kita menghadapi segala perkara hanya karena kita mengasihi diri kita sendiri, kita merasa kita sendiri yang bermasalah, kita sendiri yang mengalami kesulitan, kita merasa seperti dibiarkan Tuhan, kita merasa seperti kita ditinggalkan Tuhan, kita merasa seperti doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itulah tanda-tanda orang mengasihi dirinya sendiri. Allah meminta kita mengasihi Dia, supaya Allah yang bekerja untuk kita, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dalam segala perkara, supaya kita tidak
putus asa dengan segala perkara. Seperti manusia, seperti kita yang selalu berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi tanpa diminta. Demikian Allah mengasihi kita, dan Dia bekerja mendatangkan kebaikan. Berhenti kita berputus asa, berhenti kita mengasihani diri kita sendiri. Kita tahu sekarang Allah pasti bekerja. Yang kedua, Allah bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai dalam rencana Tuhan. Saudara perlu tahu, hujan itu rencana Tuhan, panas itu juga rencana Tuhan. Kita lahir rencana Tuhan, kita mati rencana Tuhan. Kita ada hari ini itu karena rencana Tuhan. Semuanya dalam hidup kita ini Tuhan tahu. Ini yang harus kita pahami. Kita sehat, kita sakit, Tuhan juga tahu. Oleh sebab itu, mari kita dengar panggilan Tuhan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Rencana kita bisa gagal, cita-cita kita bisa pudar, usaha kita bisa gagal, kerja keras kita bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita sebagai umat, sebagai orang yang dipilih, dibentuk, diciptakan Tuhan, kita juga orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan suaranya. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan firman-Nya untuk kembali kepada rencana Tuhan. Jadi tahun 2021 sudah berjalan 1 bulan, kita sudah masuk ke dalam bulan yang kedua. Kita tundukkan puasa bagi setiap yang menerima, yang mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kasih Karunia LP Bangkinang, supaya mereka masuk dalam rencana Tuhan. Yang terbaik Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk menanggung melewati semua perkara hidup kami bersama dengan kehadiran Tuhan. Kami undang, kami minta dengan setulus hati, Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di hati kami. Tuhan Yesus, tinggallah Engkau di dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di dalam kekuatan akal budi kami. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kami, supaya rencana Tuhanlah yang jadi dalam semua kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi jiwamu, sebagai roti hidup yang tidak pernah habis di dalam hidupmu. Terimalah firman ini sebagai air hidup yang selalu menyegarkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat dari sorga bagi seluruh jemaat Tuhan di LP ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat bekerja, selamat dan selalu bersyukur.